Halo, selamat datang di lesson kedua kita yang bakalan ngejelasin tentang sejarah kerajaan Kutai. Jadi setelah sebelumnya aku ngebahas tentang teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, ada 4 teori. Kali ini aku bakalan ngejelasin tentang kerajaan-kerajaannya, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia pada saat itu. Oke, jadi kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang terletak di Muara Kaman atau tepatnya di Kalimantan Timur. Ini tuh terletak di hulu Sungai Mahakam. Jadi kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia dan ini berdiri sekitar abad keempat. Nah, muncul pada abad keempat kelima lah ya, atau sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Jadi nama kerajaan ini tuh sebenarnya nggak diketahuin, cuman karena ada prasasti peninggalan kerajaan ini ditemuin di Kutai, di daerah Kutai, makanya dinamainlah kerajaan ini kerajaan Kutai. Jadi we don't know for sure nama kerajaannya itu dulu sebenarnya apa. Cuman karena peninggalannya ditemuin di Kutai, akhirnya dinamain kerajaan Kutai. Nah, begitu. Jadi wilayah kerajaan Kutai ini mencakup wilayah yang luas dan hampir menguasai seluruh Kalimantan Timur. Ini di sini hampir semuanya dikuasai oleh kerajaan Kutai. Gitu ya. Jadi ini letaknya di sini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia dan muncul di abad kelima atau 400 sebelum Masehi. Noted ya, ini harus diketahui karena ini background information banget. Next, dari mana sih tahu adanya kerajaan Kutai ini? Kerajaan Kutai ini ditemuin dari adanya sebuah sumber sejarah. Jadi ada 7 prasasti yang berbentuk yupa yang menggunakan huruf Pallawa dan Sanskerta, dan ini tuh diyakini sebagai peninggalan dari kerajaan Kutai. Jadi Yupa ini menjelaskan tentang raja pertama kerajaan Kutai dan silsilah keluarganya. Terus juga dijelasin ada kedermawanan Raja Mulawarman yang memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, jadi di salah satu yupanya itu di situ ditulisin kalau Raja Mulawarman itu yang memerintahkan kerajaan Kutai saat itu ini memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Jadi dari sini diketahuin kalau kerajaan Kutai itu ada gitu ya. Next, kita bakalan bahas tentang kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai. Jadi sebenarnya nggak diketahuin pasti kerajaan Kutai itu dulunya kayak gimana, cuma dari peninggalan Yupa yang tadi yang 20.000 ekor sapi itu, ini bisa diketahuin kalau kerajaan ini udah cukup sejahtera. Soalnya udah bisa dermawan memberikan 20.000 ekor sapi ke Brahmana gitu. Dan ada juga sumber yang menyebutkan kalau kehidupan ekonomi di kerajaan ini tuh didukung sektor perdagangan dan pelayaran karena lokasinya kan yang dekat sama sungai, makanya itu jadi jalur perdagangan juga gitu, dekat sama Sungai Mahakam. Nah, sektor pertanian ini juga dijadikan sebagai bahan dalam menentukan kondisi perdagangan. Karena seperti yang aku bilang, kerajaan Kutai ini letaknya strategis, jadi berada pada jalur pelayaran di Selat Makassar. Jadi otomatis ini tuh berpengaruh kepada kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang perdagangan itu sendiri. Gitu. Next, ada kehidupan sosial. Kalau kehidupan sosial di kerajaan Kutai ini udah tertib gitu dan teratur. Soalnya udah ada pembagian kasta-kasta. Jadi di sini udah karena kebudayaan India juga kan ada kasta, pembagian kasta gitu. Terus juga kerajaan Kutai ini udah bisa beradaptasi dengan budaya luar. Jadi kerajaan-kerajaan dari luar udah ada interaksi sama kerajaan Kutai ini. Jadi kalau untuk kehidupan sosialnya sendiri,
udah mulai menerima lah unsur budaya yang datang dari India gitu, walaupun masih disesuaikan dengan tradisi dari bangsa Indonesianya sendiri gitu. Nah, untuk kehidupan agama, walaupun di situ udah ada Hindu sama Buddha, tapi atau beberapa gitu masih percaya terhadap kepercayaan animisme gitu. Dan untuk kehidupan politiknya sendiri, dari asalnya kepala suku ini untuk di kerajaan kota ini berubah jadi raja gitu. Jadi kepala sukunya diganti jadi raja. Oke. Sekarang kita bakalan bahas pemimpin. Ya, pemimpin dari kerajaan Kutai. Jadi ini tuh 3 raja yang terkenal memimpin kerajaan Kutai. Oke. Yang pertama itu raja pertamanya ada Raja Kudungga. Raja Kudungga ini raja pertama yang berkuasa di Kutai. Dari yang kita lihat, nama raja tersebut kan masih menggunakan nama lokal. Jadi para ahli berpendapat kalau pada masa pemerintah Raja Kudungga ini pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Nah, jadi kan kayak yang aku bilang, dari kepala suku jadi raja, dan kedudukan Raja Kudungga itu juga awalnya tuh kepala suku, tapi dengan masuknya pengaruh Hindu akhirnya dirubah tuh dari kepala suku jadi raja. Jadi ia mengubah struktur pemerintahannya jadi kerajaan, dan akhirnya mengganti dirinya jadi raja gitu. Dan setelah itu pergantian raja pun jadinya dilakukan turun menurun gitu, turun temurun ke anaknya, ke cucunya gitu. Dan terus raja yang kedua itu ada Raja Aswawarman. Nah, di prasasti Yupa tuh diceritain kalau Raja Aswawarman itu adalah raja yang cakap dan kuat katanya. Jadi di masa pemerintahannya wilayah Kutai ini diperluas lagi, ekspansi lagi gitu. Nah, dari ini tuh dibuktiin dengan adanya upacara Asmaweda. Jadi Asmaweda itu upacara di masa pemerintahan Raja Samudragupta ketika ingin memperluas wilayahnya. Nah, jadi di upacara itu ada dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuatan atau kekuasaan kerajaan Kutai. Jadi itu tuh dilihat dari tapak kaki kudanya yang nampak di tanah. Jadi ada tapak kaki. Nah, udah sejauh mana sih si kekuasaannya itu? Itu tapak terakhir itu nentuin disitulah kayak batas kekuasaan kerajaan Kutai itu. Nah, jadi si pelepasan kudanya itu pun diikutin sama prajurit kerajaan Kutai. Yang terakhir itu ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini anak dari Raja Aswawarman, penerusnya gitu. Dan Raja Mulawarman ini adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai ini mengalami masa jayanya. Rakyat-rakyatnya juga hidup tentram, di situ sejahtera. Jadi Raja Mulawarman itu sering mengadakan upacara kurban emas yang banyak. Nah, dan kenapa aku hijauin di sini Raja Mulawarman ini tuh nandain as a sign kalau misalkan di situ kerajaan ini lagi dalam masa kejayaannya. Nah, ini masa kejayaan kerajaan Kutai. Adanya itu di masa pemerintah Raja Mulawarman, di mana di situ sejahtera banget sampai para Brahmana itu dikasih emas, tanah, dan ternak secara adil. Terus juga sering banget ada pengadaan upacara sedekah yang dianggap suci atau di Waprakeswara. Terus juga ini yang di prasasti tadi, sedekah untuk kaum Brahmana, di mana Raja Mulawarman ini ngasih 20.000 ekor sapi. Oke. Dan kenapa kerajaan Kutai ini runtuh? Nah, kerajaan Kutai itu runtuh pada masa pemerintahan Raja Maharaja Dharma Setia. Jadi dia tewas di dalam peperangan melawan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Jadi di situ tuh kerajaan Kutai Kartanegara jadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi keruntuhannya gara-gara peperangan. Oke.
peperangan melawan Raja Aji Pangeran Sinung Panji. Oke. Ini adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Kutai. Yang pertama itu ada Yupa yang tadi aku bilang, dimana ini diceritain silsilah dari kerajaan Kutai, terus dijelasin juga apa tuh tadi peninggalan 20.000 ekor sapi untuk para Brahmana. Itu Yupa ya. Yang kedua ada Kalung Ciwa. Apa sih Kalung Ciwa ini? Jadi ini tuh kalung yang ditemuin di masa pemerintahannya Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Jadi penemuan ini ada tahun 80-an. Jadi si kalung Ciwa ini dulunya digunain buat perhiasan kerajaan dan dipakai oleh sultan kalau ada pesta penobatan sultan baru. Terus ada juga ketopang sultan. Ini yang terakhir. Oke. Segitu dulu untuk lesson tentang kerajaan Kutai ini. Next aku bakalan jelasin kerajaan-kerajaan lain, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, masih di course tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Bye-bye.